Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru di Gerbang 1 Tekad MTSN 2 Tapanuli Tengah. Perkenalkan, saya Haji Irwan Effendi SPD, guru mata pelajaran IPA di MTSN 2 Tapanuli Tengah. Baik, peserta didik sekalian, untuk pembelajaran pertama kita hari ini kita bahas tentang pengamatan IPA. Check it out. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan bagikan agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran mu'alim yang baru. Pengamatan IPA ini adalah materi untuk kelas 7 semester 1. Ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam, seperti firman Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah Allah telah menciptakan alam ini untuk kita pelajari. Maka kita sebagai hamba wajib mempelajarinya, wajib mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Apa saja sih yang ada di alam? Allah menciptakan alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu komponen makhluk tak hidup atau kita kenal dengan nama benda, terdiri dari tanah, air, udara, suhu, dan lain sebagainya. Dalam mempelajari IPA dibutuhkan ilmu pendukung, antara lain 1. Fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek benda, misalnya gerak benda. Kenapa ya sepeda motor kalau ditambah gasnya maka kecepatannya akan bertambah? Dari mana ya sumber energi sepeda motor itu? Gaya benda misalnya. Kenapa ya benda itu apabila dilontar ke atas akan jatuh? Kemudian bagaimana ya susunan dari tata surya dan lain sebagainya? Ini kita pelajari dalam IPA, fisika. Yang kedua, biologi. Mempelajari tentang sistem yang ada pada makhluk hidup, misalnya sistem gerak, sistem transportasi, sistem pernapasan, sistem alat indera, dan lain sebagainya. Apakah setiap benda yang bergerak itu adalah makhluk hidup? Bagaimana perjalanan dari peredaran darah manusia? Bagaimana tumbuhan bernapas? Dan lain sebagainya. Ini yang kita pelajari di dalam biologi. Yang ketiga, kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusunan zat dari suatu benda, misalnya unsur benda, senyawa benda, mulai dari yang terkecil sampai yang pada proses fotosintesis. Keempat adalah bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari tentang perkembangan keadaan antariksa saat ini, misalnya bumi, bintang, bulan, dan benda-benda lain. Kenapa ya terjadi siang dan malam? Langkah-langkah dalam penyelidikan IPA. 1. Pengamatan, yaitu menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, termasuk penggunaan alat ukur yang sesuai jika diperlukan. 2. Inferensi, yaitu merumuskan hasil pengamatan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan
secara teliti. Gunakan literatur atau sumber informasi yang sesuai, misalnya buku, video, website, alat ukur, dan lain-lain. Yang ketiga, mengomunikasikan, yaitu komunikasikan hasil penyelidikan kepada teman sejawat dalam bentuk lisan maupun tulisan dan menggunakan data pendukung, misalnya tabel, grafik, bagan, dan kurva. Langkah yang keempat, presentasi. Presentasi adalah menyampaikan hasil dari penyelidikan yang kita peroleh di dalam sebuah forum. Langkah yang kelima, diskusi. Diskusi adalah penyampaian hasil penyelidikan kita kepada forum untuk diambil sebuah kesimpulan, bahwasanya kesimpulan yang kita peroleh merupakan kesimpulan bersama, sekaligus mengkoreksi di mana kesalahan atau kesilapan dalam penyelidikan yang telah kita lakukan. Manfaat mempelajari IPA. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Mari kita baca bersama. La in sakartum la ajidannakum wa in kafartum inna azabi la sadid. Maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang kedua, mempelajari dan memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Manfaat yang ketiga, berpikir cerdas, cermat, dan teliti. Manfaat yang keempat, mudah menyelesaikan masalah. Terakhir, perlu saya ingatkan kepada peserta didik, jaga kesehatan, patuhi aturan protokoler kesehatan COVID-19, dan tetap semangat. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, yaitu pokok bahasan pengukuran. Terima kasih.